Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tersayang, mudah-mudahan hari ini Bapak temui kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang tergabung dalam klinik hewan. KD-nya adalah melakukan pemeriksaan hewan. Nah, dalam melakukan pemeriksaan hewan, sebagaimana yang terdapat di depan Bapak ini, ada beberapa tujuan yang harus kalian dapatkan. Yang pertama adalah kalian harus mampu atau bisa untuk melaksanakan pemeriksaan hewan atau ternak. Yang kedua, kalian harus bisa atau mampu membedakan cara-cara pemeriksaan ternak. Yang ketiga, siswa atau peserta didik harus bisa membantu dokter hewan sebagai paramedis dalam melakukan pemeriksaan ternak. Adapun beberapa cara yang harus kalian ketahui dalam melakukan pemeriksaan ternak. Yang pertama adalah inspeksi. Nah, di sini inspeksi bukan infeksi. Inspeksi. Inspeksi artinya adalah kita melakukan pemeriksaan dengan cara melihat, mengobservasi hewan atau ternak ini apapun bentuknya. Dalam hal ini adalah unggas, mulai dari depan, kemudian dari samping, kemudian belakang, kemudian dari atas tubuhnya sampai ke bawah. Kemudian kita inspeksi juga secara seksama semua lubang-lubang kumlah yang ada pada tubuh hewan ini, mulai dari lubang hidungnya, lubang matanya, kemudian lubang mulutnya, kemudian lubang di bagian belakang yaitu lubang anus atau kloaka. Nah, itulah tahap pertama atau cara pertama, yaitu inspeksi. Bagaimana kita melihat bagian-bagian tubuh yang harus kita amati. Nah, dari sini kita akan menginjak pada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah palpasi. Nah, palpasi di sini kita akan melakukan pemeriksaan ternak dengan cara melakukan perabaan. Nah, perabaan seperti ini. Perabaan yang pertama itu disebut dengan perabaan atau palpasi superficial, yaitu di permukaan tubuh hewan kita melakukan pemeriksaan seperti ini, melakukan perabaan-perabaan seperti ini. Maksudnya adalah supaya bagian-bagian tubuh yang terdapat, adakah benjolan, adakah luka, adakah rasa sakit pada hewan ini akan ketahuan. Yang kedua, palpasi yang kedua adalah palpasi profundal, palpasi yang lebih mendalam. Nah, misalnya, kalau pada hewan besar, kita ingin mengetahui bagaimana apakah hewan atau ternak ini, misalnya sapi atau kambing, dalam keadaan bunting atau tidak. Nah, itu kita dapat melakukannya dengan cara melakukan pemeriksaan profundal atau pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Atau dengan cara melakukan palpasi ke organ yang lebih dalam. Ya. Bagaimana caranya? Kalau pada sapi, kita akan melakukannya pemeriksaan mulai dari melakukan yang pertama adalah tangan dalam keadaan bersih. Kemudian tangan dalam keadaan tidak ada kuku yang tajam. Kemudian tangan dilakukan desinfektan dulu. Ya. Desinfektan dulu supaya ketika kita memasukkan ke dalam rektum atau rektalnya dari sapi tidak terjadi infeksi. Nah, itulah merupakan pemeriksaan yang kedua, yaitu palpasi yang terdiri dari palpasi superficial dan palpasi profundal.
Kemudian cara pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan perkusi. Nah, perkusi di sini artinya apa? Perkusi ini artinya dengan cara pemeriksaan mengetuk-ngetuk. Mengetuk atau memalu menggunakan alat yang namanya hammer perkusi atau pleximeter. Nah, hammer perkusi ini sangat membantu dalam proses pemeriksaan yang disebut dengan cara pemeriksaan perkusi. Nah, adapun pemeriksaan perkusi ini, misalnya kita anggap ini hewan-hewan besar, ya. Kita mau mengetahui hewan ini juga bisa, ya. Kita mau mengetahui apakah di dalam tubuh hewan ini ada bagian-bagian tubuh yang mengalami kelainan bagian dalam. Kita bisa melakukan perkusi dengan cara mengetuk, ya. Misalnya begini. Atau di bagian di sini kalau ada timbunan cairan di bagian ruang abdomennya, biasanya di sini ada cairan, ya. Suaranya akan berbeda dari suara yang tidak ada cairannya. Nah, itulah yang disebut dengan perkusi. Yang keempat adalah cara pemeriksaan auskultasi. Nah, auskultasi kita dapat menggunakan alat bantu yang disebut dengan stetoskop. Ini alatnya. Stetoskop. Alat ini sangat membantu sekali untuk membantu dalam proses pemeriksaan secara auskultasi. Nah, pemeriksaan auskultasi ini artinya pemeriksaan dengan cara mendengar. Tidak menggunakan alat ini pun sebenarnya bisa. Misalnya, ketika kita datang ke suatu kandang ayam misalnya, ya, yang ketika siang hari kita curiga adanya sakit. Sakit apakah gerangan? Nah, kita dapat datang atau hadir ke kandang tersebut subuh-subuh, pagi-pagi atau malam ketika ayamnya sedang istirahat, maka ketika itulah akan terdengar suara-suara kelainan yang terjadi pada pernapasan ternak atau ayam tersebut. Ada yang suara ngorok, ada yang suara bersin, dan lain sebagainya. Itulah cara melakukan pemeriksaan dengan cara auskultasi tanpa menggunakan alat. Tetapi kalau kita ingin menggunakan alat, ini alatnya, ini biasanya kita pakai alat untuk membantu pemeriksaan secara auskultasi pada hewan besar ataupun ternak kesayangan seperti kucing. Nah, alat ini akan kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan jenis-jenis pemeriksaan seperti denyut jantung, suara-suara perut, suara gerak perut, kelainan-kelainan dari pernapasan, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan pemeriksaan ternak. Bapak simpulkan bahwa pemeriksaan ternak mempunyai atau ada 4 cara. Yang pertama adalah inspeksi dengan cara melihat, memandang, ya, mengobservasi seluruh bagian tubuh. Yang kedua adalah palpasi dengan cara melakukan perabaan di sekujur tubuh. Palpasi ada 2, yaitu superficial dan profundal. Yang ketiga adalah pemeriksaan secara perkusi atau mengetuk-ngetuk dengan menggunakan alat bantu yang namanya palu perkusi. Yang keempat adalah pemeriksaan secara auskultasi atau melakukan pendengaran. Sebelum Bapak akhiri materi ini, pesan Bapak yang paling utama adalah bagaimana kita sama-sama mencegah atau menghindarkan diri dari pandemi COVID-19. Jangan lupa 3M. Yang pertama adalah memakai masker, ya. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, jangan berkerumunan atau menjaga jarak. Satu lagi Bapak tambahan, jadi 4M. Mengingatkan sesama. Kalau ada orang yang lupa menggunakan masker, tolong diingatkan. Kalau
teman-teman kalian lupa untuk menjaga jarak, tolong diingatkan, hey, tolong jaga jarak. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel di bawah ini sebanyak-banyaknya, sehingga kami lebih kreatif lagi untuk menampilkan materi-materi yang berikutnya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan serta bermanfaat untuk diri Bapak dan untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.